Hai semuanya, selamat datang di Unai Sharing Session. Kali ini kita sudah memasuki di episode 6. Hari ini kita akan membahas From Preparation to Career Opportunities, Story Behind Our Internship Experiences. Sebelumnya, perkenalkan, aku host hari ini, nama aku Caroline Yudita Baban. Aku dari jurusan akuntansi tingkat 4 dan magang di PT Freeport Indonesia. Nah, kali ini aku memiliki 3 narasumber juga nih teman-teman aku yang menemani aku untuk hari ini. Yang pertama, boleh kakak? Hai, nama aku Jessica Hilary Bruginting. Aku merupakan mahasiswa ekonomi tingkat 4 dan aku punya status sedang menunggu saat ini. Aku magang di PT Sodexo Sinergi Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama aku Catherine Febrianti Sumartono. Aku tingkat 4 jurusan Teknik Informatika dan status aku sekarang jalanin aja dulu. Lalu aku magang di PT Vale Indonesia. Halo semuanya, nama saya Yeskiel Paulson Parsauran Kapitan. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Sekarang tingkat 4. Status saya sudah jalan 2 tahun setengah. Dan juga tempat magang saya kemarin di PT Aekom Indonesia. Oke, untuk pertanyaan pertama, aku kepo nih bagaimana kakak dan abang nge-apply untuk magang di perusahaan tersebut. Mungkin dari relasi atau dari apply di email atau LinkedIn. Coba boleh di-sharing. Dari abang dulu. Oh, kalau dari aku sih untuk tempat magang kemarin sebelumnya memang sudah ada kenalan di sana. Jadi saya mengirim CV, tetap harus mengirim CV. Lalu ada screening CV, transkrip nilai juga, dan juga saya harus melakukan interview secara offline, gitu. Terus abang sebelum magang ada nggak yang abang persiapin? Untuk persiapan sendiri sebelumnya saya harus melatih mental saya untuk bertemu banyak orang, berkomunikasi kepada banyak orang. Lalu juga saya harus menyiapkan kalau dari pendidikan saya dari skill harus menyiapkan kemampuan saya mengelola Microsoft Excel contohnya. Oke, terima kasih bang. Nah, buat kakak, gimana sih kakak cara dapetin magang dan persiapan apa yang kakak siapkan? Pertama tuh aku magang di PT Vale karena ada orang tua kerja di sana. Jadi pertama ada relasi. Terus kedua, aku apply di website. Jadi mereka buat website online. Jadi aku daftar secara online. Lalu hal yang aku perlu persiapin adalah aku pertama minta transkrip nilai sama BA. Lalu surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan sehat aku minta di klinik dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih kak. Buat kak Jegin? Kalau aku sendiri sih untuk mendapatkan tempat magang itu susah banget ya, karena aku berasal dari keluarga di mana bekerja itu sebagai petani. Nah, mayoritas keluargaku juga petani dan berkebun. Nah, aku harus cari kemana ya? Aku pikir kayak gitu. Nah, akhirnya aku coba sebar CV dan hingga di keputusan terakhir nih, aku akhirnya kirim CV-ku ke salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, waktu aku sudah kirim CV ke sana, ada dosen yang telepon aku, ada lowongan nih di Lombok. Nah, di situ aku bingung, tapi aku tetap masukin CV juga ke sana. Aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, yang mana nanti yang menerima aku pertama kali, aku akan magang di situ. Dan akhirnya yang mengirim surat pertama kali penerimaan itu dari Jakarta dan aku magang di Jakarta. Oke, jadi Jegin sebelum mengambil keputusan, Jegin serahkan kepada Tuhan. Kalau buat aku sendiri, aku yakin kalau aku bisa magang, tapi waktu itu sempat bimbang ya karena masih merasa belum cukup. Dan yang aku tahu yang magang di perusahaan tempat aku kerja ada 8.500 orang. Sedangkan aku rasa skillku belum di situ, jadi aku mempersiapkan nonton video tentang accounting dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau magang, kita siapkan seperti kakak-kakak dan abang-abang ini hal yang mungkin akan dilakukan saat bekerja nanti ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Catherine, gimana sih motivasi kakak untuk apply di perusahaan tersebut? Apa sih yang membuat kakak tertarik di perusahaan itu?
Yang membuat saya tertarik karena karena orang tua kerja di sana, jadi saya tahu kalau perusahaan itu baik. Jadi mereka yang terbaik di sana. Kenapa? Karena mereka memiliki berbagai macam fasilitas yang mumpuni, terus berbagai tunjangan-tunjangan yang baik, dan mereka itu safety first. Jadi kita kerja dengan aman, kita nggak perlu takut kalau ada kenapa-napa yang terjadi. Oh, kalau boleh tahu basic perusahaan kakak ini apa tuh? Oh iya, PT Vale itu ada perusahaan industri tambang nikel di Indonesia. Jadi mereka itu pusatnya di Brazil, gitu. Jadi dari Brazil. Oh, jadi mengutamakan safety first gitu ya? Bener. Oke, kalau Kak Jegin apa sih yang memotivasi kakak? Yang memotivasi aku untuk magang di tempat itu karena perusahaan ini ada di berbagai belahan dunia gitu. Pusatnya ada di Prancis, dan aku pengen tahu nih, perusahaan sebesar ini ada di berbagai negara, apa ya yang bisa aku pelajari dari perusahaan tersebut. Oke, karena di mana-mana jadi kakak penasaran cara kerja internasional gitu ya. Terus PT yang tempat Kak Jegin magang itu basicnya apa sih? Kalau perusahaan tempat aku magang itu basicnya di pelayanan jasa ya, jasa makanan, fasilitas, dan masih banyak lagi. Oke, berarti banyak ya sektor-sektornya. Untuk Abang Kiel, apa yang membuat Abang tertarik untuk apply di PT ICOM? Yang membuat tertarik sih karena PT ICOM merupakan perusahaan salah satu terbesar di pusatnya di Amerika, dan menambah daya tarik saya lagi untuk mengembangkan diri saya di sana. Untuk perusahaan itu bergerak di bidang apa ya Bang? Untuk perusahaannya sendiri, PT ICOM itu bergerak di bidang konsultan kontraktor. Oh, oke. Kasih Bang. Nah, aku kepo banget nih. Selama di sana kan kita punya mentor, punya sosok yang mengayomi kita selama magang. Nah, boleh ceritakan sedikit tentang mentor, apakah dia orang yang bertanggung jawab, terus dia membimbing kita secara baik, boleh dari Kak Catherine? Jadi di sana tuh aku karena di bawah bagian aplikasi, aku punya 2 mentor online, Pak Andik sama Pak Aditya. Terus 2 mentor offline itu Pak Heru, sama Pak Aan gitu. Nah, Pak Heru itu yang beneran dia itu aplikasi analisis. Sementara Pak Aan itu di bagian IT business partner. Nah, kenapa aku di bawah mereka? Karena pada saat ditanya tuh aku bilang kan kalau di sini tuh mempelajari soal website, mobile kayak gitu, coding kan kita lebih banyak coding kalau di teknik informatika ini. Jadi aku ditempatkan di situ. Nah, Pak Aan ini yang di bagian IT business partner, beliau menjelaskan ke saya kalau apa yang mereka butuhkan di sana. Nah, saat itu ada banyak data yang perlu diurus gitu. Jadi aku berdiskusi dengan beliau-beliau. Nah, beliau-beliau ini memberikan bimbingan yang sangat baik. Jadi kalau aku bingung nih apa sih yang kurang gitu, apa yang diperluin lagi dari aplikasi ini gitu. Nah, dijelaskan dengan baik, dan beliau-beliau juga suka banget kasih challenge. Kalau misalnya aku udah buat sampai tahap B ceritanya kan, setelah selesai di tahap B dikasih challenge lagi, coba kamu buat sampai tahap ini kayak gitu. Oke. Baik-baik. Jadi semangat ya. Semangat. Oke. Kalau buat Kakak Jegin di Sodexo seperti apa sih mentornya? Kepo nih. Oh, kalau mentor di Sodexo, tapi aku mau sapa dulu ya. Hai Bu Afi. Jadi Bu Afi ini adalah salah satu mentorku di sana. Ibu ini orangnya baik banget. Dia ini selalu bertanya kayak gini. Kan aku di bagian finance, dia selalu tanya, "Kamu nggak taunya yang mana? Kamu harus tahu. Sini saya ajarin. Kamu tanya apa aja yang mau kamu tanya. Saya pasti jawab." Padahal ya Kak, kalau Kakak tahu, jadi perusahaan Sodexo itu sendiri kan pusatnya ada di Prancis. Jadi tahun tutup bukunya itu di Agustus September. Dan pada saat itu mereka lagi persiapan untuk tutup itu, sekalian ada pergantian aplikasi. Dan itu aku benar-benar kesentuh ya, ini ibu lagi benar-benar hektiknya di perusahaan tapi masih mau kayak, "Kamu mau saya ajarin apa?" gitu. Jadi aku senang sih bisa magang di sana. Oke, hai Bu. Kalau buat Abang Kiel, Ya. mentornya tuh kayak gimana sih di sana? Untuk mentor sendiri, karena di tempat saya magang masih menerapkan sistem WFH, jadi
biasanya saya kan di bagian finance and accounting. Jadi mentor saya tiap hari itu berbeda-beda dari pajak dan lain-lain. Jadi di sana mentornya itu sangat baik dan ramah, di mana mereka selalu menyempatkan diri mereka. Biasanya saya dipanggil ke ruang meeting untuk diajari apa yang saya belum ngerti, dan di sana juga saya diberikan kebebasan untuk bertanya. Jadi saya gak takut-takut untuk bertanya karena tujuan kita magang kan untuk menambah ilmu kita. Iya. Ada nggak mentor yang suka ngasih makan, snack gitu? Ya ada. Ada kan? Ada banyak. Karena di sana tuh setiap hari kayaknya ada makanan. Nah, makanannya apa tuh kalau boleh tahu? Contoh sus. Tahu Kue sus. Ada Saya enak tuh. kue sus, terus biasa ada brownies, terus gorengan-gorengan, terus biasa kalau Jumat tuh kita ada safety talk. Jadi itu bicarain soal safety ya setiap. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi gitu, bagian apa cedera atau apa dari luar, kayak dibuat penyuluhan di setiap departemen, karena biar kita ya tahu kita bisa jaga diri gitu. Nah saat itu setelah selesai biasa ada makanannya tuh bervariasi, ada buah-buahan disiapkan, terus ada kuenya ya gitu tadi aku sebutkan, kue sus, brownies, yang lain-lain sebagainya. Kalau Kak Jegin? Kalau aku kebetulan bergerak kan benar-benar di bidang jasa makanan Iya ya. kan? Jadi di bawah perusahaan tuh ada namanya Central Kitchen. Di sana ada head chef, ada cook yang masak semua. Jadi bener-bener tuh aku di sana tuh nyobain banyak banget jenis-jenis makanan ya. Kayak seneng gitu, kayak makan makanan dari daerah lain, negara lain, dan kan kita punya site itu banyak. Jadi setiap ada orang dari kantor yang pergi ke site, kita pasti dibawain makanan gitu. Jadi ya gitu. Aku sampai naik loh berat badanku Kak di sana. Oh iya, tapi nggak apa-apa sih, supaya terlihat sehat ya. Terus di tempat Bangkiel ada nggak tuh reward atau snack-snack yang diberikan dari rekan-rekan kerja di sana? Untuk snack-snack sih biasanya tiap minggu tuh di tempat saya magang biasanya ada donut day atau enggak pizza day. Terus juga biasanya tiap siang sih biasanya ditraktir sama BL atau business leadernya untuk makan ke bawah. Biasanya sih gitu sih. Oh jadi itu lumayan berkesan ya harusnya. Ya lumayan. Ya saya pribadi juga sering dikasih nih. Jadi tiap hari tuh ada aja. Dan untuk mentor buat saya sendiri, saya lebih ke backup untuk orang-orang yang sedang cuti. Kebetulan kan kita waktu itu di bulan-bulan orang cuti ya, libur sekolah, bener nggak? Nah di situ ada orang cuti, jadi saya backup satu. Jadi tiap mereka pulang dikasih oleh-oleh. Nah itu yang saya selalu menghitung, kapan sih mereka pulang mau dapat oleh-oleh nih guys. Oke, selanjutnya buat Abang Kiel, pulang dari sana pasti ada sesuatu yang dibawa pulang kan? Iya ada. Terus dampak positif apa yang Abang selalu ingat sampai hari ini? Dampak positifnya pada saya setelah selesai magang, jadi saya lebih bisa berkomunikasi lagi, menghadapi orang banyak, dan juga saya dapat mengetahui apa saja kekurangan saya, sehingga saya dapat mempersiapkan diri saya di dunia pekerjaan nanti. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang. Kakak Jegin dulu. Setelah saya pulang itu banyak ya ilmu yang saya dapat. Dan banyak juga sama seperti Bang Kiel, banyak kekurangan dalam diri saya yang harus saya pelajari lagi. Untuk itu saya belajar kalau kekurangan saya di sini, jadi harus saya kuatin lagi di sini. Apalagi di bidang akuntansi ya, bener-bener itu kalau dibilang sama manajer saya itu garda paling akhir. Jadi kamu harus hati-hati. Oke, menarik tuh. Kalau Kak Catherine? Kalau aku sendiri sih pengalaman yang sangat banyak ya. Pertama kita tuh harus terus belajar. Jadi selama kita hidup terus belajar. Karena di teknologi sendiri tuh terus berkembang. Jadi banyak hal baru kan gitu. Jadi terus belajar. Terus untuk menjadi orang yang penasaran gitu, akan hal baru gitu. Terus selain itu saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana kita berinteraksi sama orang ya. Karena di sana saya bertemu dengan banyak sekali jenis orang. Jadi saya belajar untuk kayak menghadapi orang seperti ini, saya harus bagaimana gitu menghadapinya, seperti itu. Komunikasi ya. Terus kita kan kurang lebih 3 bulan ya magang di tempat kita masing-masing.
Aku 2 bulan sih. Oke, oke. Aku 3 bulan deh. Kurang lebih deh. Berarti kurangnya. Pasti ada satu momen yang sangat kita ingat. Nah, boleh nggak ceritain satu momen yang paling memorable buat teman-teman nih dari Kak Catherine lagi? Banyak. Satu aja. Satu paling memorable itu saat perpisahan. Oke. Saat perpisahan tuh aku datang. Ceritanya aku datang ini bawa makanan. Maksudnya kita mau makan-makan dulu, nggak apa-apa sih. Makan-makan ya kan sebelum saya pulang gitu. Iya, boleh. Bawa kan, makanan. Terus saya sampai di tempat, terus saya taruh. Terus saya bilang gini, enggak, sebelumnya aku datangin teman aku dulu. Aku bilang, kan aku bingung ya, karena mereka lagi sibuk semua. Terus aku bilang ke teman aku, gimana ya cara bilangnya gitu. Gimana ya, aku bingung gitu kan. Iya. Akhirnya aku kayak memberanikan diri mendekat kepada kakak yang aku kenal di sana. Jadi walaupun di departemen IT tetap ada ceweknya banyak, kakak-kakak yang baik dan cantik-cantik gitu. Nah, sana tuh setelah aku dekatin, terus aku bilang, Kak, aku mau pergi, ini hari terakhir aku. Terus setelah itu dia berdiri dan dia buat pengumuman. Terus yang lainnya pada kaget karena, hah, ini hari terakhir kamu, kayak gitu-gitu. Setelah itu aku jelasin lah kalau iya, soalnya Unai sendiri kan sudah mulai 22 Agustus kemarin kan. Nah, aku tuh jadi setelah selesai aku baru sampai di sini tanggal 27 Agustus. Gitu. Memang agak lama ya karena kan minimal 2 bulan gitu. Oke. Nah, pas perpisahan itu kita makan-makan, terus udah tuh foto-foto. Nah, foto-fotonya lucu sih, lucu-lucu pokoknya, kayak sedih juga ninggalinnya, kayak ada perasaan bisa nggak ya balik lagi, ketemu lagi gitu kan. Setuju toh? Setuju banget. Kayak jadi udah gitu di situ. Oke. Jangan sedih, Kat. Oke. Buat Kak Jegin. Oh, yang paling aku ingat itu orang-orang yang ada di kantor tuh semua ramah-ramah. Jadi kalau di kantor kami itu di Selasa pagi gitu ada dikasih sarapan gitu. Kita sebagai anak magang kan gak berani ya langsung ngambil-ngambil. Tapi ibu-ibu yang ada di sana tuh bilang kayak, ayo ambil. Di hari Rabu tuh ada hari buah gitu, banyak jenis buah lah diberikan kayak gitu. Itu juga kami gak berani ngambil kan, saya sama teman-teman saya. Ibu itu langsung ambil tempat, terus dia letakin, ayo kayak gitu. Sama kayak teman-teman yang lain, saya juga pulang. Selain saya bawa oleh-oleh ilmu, saya juga bawa ada buah tangan kayak gitu. Jadi Jegin walaupun merantau nih ceritanya, tapi kayak ada sosok ibu ya di sana. Iya, kan? betul. Buat Abang Kiel, Ini apa tadi? sesuatu yang paling memorable di tempat magang kemarin. Yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan sih sebenarnya hampir sama kayak Catherine di saat perpisahan, dimana saya tidak membawa makanan sih waktu perpisahan. Cuman dari perusahaan sendiri yang menyiapkan. Jadi dari finance manager waktu itu dia mail kepada gak semua sih, beberapa departemen untuk acara perpisahan saya di bawah. Lalu juga kami ngobrol-ngobrol, beliau para orang tua saya di tempat magang saya memberikan saya masukan waktu habis kami makan siang waktu itu juga. Lalu kami berfoto bersama juga sebagai kenang-kenangan, dan juga mereka memberikan saya sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang waktu itu. Oke, terima kasih Bang. Untuk aku sendiri, aku nggak apa-apa kan cerita? Boleh. Yang paling memorable nih guys, aku waktu itu ulang tahun saat lagi magang. Jadi aku dipanggil sama mentor nih, Caroline sini. Oh, jarang-jarang nih mentor ada di kantor dan jarang-jarang beliau menyebut nama saya. Saat saya datang deg-deg gitu kan, Bu, ini nggak apa-apa kan Bu? Saya nggak bikin salah kan Bu? Enggak kok, enggak. Pas saya kesana, beliau bilang, kamu besok presentasi untuk laporan magang. Padahal magang saya masih 2 minggu lagi guys. Terus habis itu, siap Pak, dalam bahasa Inggris. Walaupun tangannya masih kosong tapi, iya Pak. Tiba-tiba saya dengar kok di belakang saya ribut. Pas saya balik belakang, ternyata bapak dan ibu-ibu tuh pada bawa kue. Happy birthday. Terus saya ketawa-ketawa, ya sedih lah kan.
akhirnya kita merayakan ulang tahun bersama, tiba-tiba ada bos yang orang luar, orang Amerika datang terus say happy birthday buat aku, dan di situ aku merasa kayak ya walaupun kita bekerja tetapi untuk ulang tahun aku aja mereka tahu gitu. Nah di situ mungkin kita yang apalagi buat teman-teman yang sedang merantau merasa diperhatikan kan dengan sesuatu yang kecil kayak gitu. Jadi kita enjoy aja sih, jangan kalau dipanggil jangan langsung negative thinking duluan mungkin ya. Nah setelah magang ini berarti kita sudah sedikit lebih siap kan setelah magang. Nah, untuk kakak persiapan buat kerja nanti apa sih? Karena kan sudah ada pengalaman buat magang. Pekerjaan selanjutnya apa sih yang kakak mau ingin persiapkan lebih gitu? Buat kakak Jegin? Kalau aku sendiri sih, aku lebih persiapkan, kayak aku kan akuntansi gitu ya. Aku harus perkuat yang namanya prinsipal ya, basic-basic. Kak Caroline juga pasti tahu harus perkuat basic-basic, Excel, soft skill, hard skill, semua itu benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang, agar mampu bersaing di dunia pekerjaan. Benar. Buat kakak Catherine? Kalau aku sama sih kayak Jegin. Kita memang harus memperkuat lagi ya yang sudah kita pelajari, terus soft skill kita ke depannya. Terus karena aku ini berpikir aku mau udah dia menempuh di aplikasi gitu kan, jadi aku harus terus belajar karena pasti bakal ada yang baru aja gitu. Bang Kiel? Kalau saya sih sama mereka berdua. Jadi yang harus saya persiapkan, karena saya juga sama kayak Caroline dan juga Jessica di akuntansi. Jadi yang saya harus siapkan kayak tadi Excel dan prinsipal juga dasar-dasar akuntansi harus saya perkuat. Apalagi kalau yang ambil audit harus melatih integritasnya. Iya benar sih. Ya seperti itulah. Jadi kayak kita pulang magang kita udah nggak abstrak lagi ya. Sebenarnya kita abstrak nggak? Abstrak kan? Benar-benar kayak kata abang ini begini, kata papa saya begini. Sebenarnya kita harus jalani dulu kan. Berarti ada yang dibawa pulang ya dari magang ini. Yang terakhir, pesan dari abang-abang dan kakak-kakak, apa ada pesan buat adik-adik kita yang akan menonton ataupun penonton yang ingin untuk mendapatkan advice atau masukan dari kakak Catherine dulu? Baik, kalau dari saya sendiri sih, adik-adik tingkat di bawah saya, jangan takut untuk mencoba. Ya, kalau lihat perusahaan nih kayaknya, ngeri deh. Takut gimana kalau nggak keterima atau apa? Coba aja dulu intinya. Pertama coba aja dulu, terus selalu belajar ya. Karena dunia kerja itu tidak semudah itu. Kita banyak persaingan, kita harus tetap belajar, dan lebih penting kita harus mau menerima masukan ya. Kalau ada dari rekan kerja kasih tahu kita kan, kita terima, oh iya benar Pak, terima kasih gitu. Gitu. Udah. Untuk Abang Gial. Untuk saya sih, untuk teman-teman di sana yang ingin memulai magang, dipastikan dulu perusahaan atau tempat kalian magang apakah sesuai dengan jurusan kalian atau peminatan kalian juga. Lalu kalian juga harus melatih etika kalian, etika bekerja, kedisiplinan waktu, seperti yang Catherine bilang, juga menerima masukan dari orang lain, dan juga jangan malu bertanya kalau di tempat magang. Dan yang paling utama adalah kejujuran. Kalau kata mentor saya tuh, skill bisa diasah, tapi kejujuran harus ditanamkan dalam hati. Oke, bener tuh. Setuju. Oke, buat kakak Jegin. Untuk adik-adik di bawah tingkatku, pesan dari aku, adik-adik semangat belajarnya ya. Kalau misalnya ada 1 atau 2 waktu kita kayak merasa, capek banget belajarnya, bosan banget belajarnya, dosennya kayak gini, matkulnya gak menarik. Jangan ya dek, ya jangan. Harus belajar, karena di luar itu persaingan itu benar-benar kompetitif. Iya bener sih, aku jujur aja di sana top 3 semua. Jadi kakak dari mana gitu kan, ada adik kelas, kakak dari mana? Dari UNAI, aku dari UI, aku juga UI, tapi UI di tengahnya dibikin gitu, jadi UNAI. Terus datang temanku yang satu, aku juga tambah R deh di belakang jadi UNAIR, jadi kayak, ini universitas-universitas yang tahu nih. Akhirnya mereka tahu UNAI dari kita juga kan, ya kan? Mereka pada baru dengar pertama UNAI kan. Nah kalau kita kerjanya baik, pasti mereka ingat kalau anak-anak UNAI itu kerjanya baik. Jadi kalau dari aku sendiri,
tetap menjaga nama baik alma mater kita, nama baik orang tua kita, dan nama baik kita sendiri. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita juga. Jadi teman-teman, jangan lupa ya pesan-pesan dari kakak dan abang-abang ini. Nah, ini cerita magang dari kami. Kami juga kepo nih cerita magang dari kalian semua untuk teman-teman maupun abang kakak yang sudah pernah merasakan magang. Supaya mungkin bisa jadi inspirasi ya buat para penonton. Jangan lupa tinggalin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Cukup sampai di sini ya cerita kita. Bye-bye!